Ibu, jadi neneng teh mau curhat ya. Kan neneng teh cantik jelita. Neneng tuh jadi takut kalau keluar rumah tuh neneng suka di catcalling gitu. Kayak neneng takut keluar rumah kayak neneng tiba-tiba meow meow gitu. Di catcalling kan. Dan neneng tuh kadang neneng suka digombalin gitu. Kayak kemarin tuh Neng pernah digombalin sama cowok. Tiba-tiba dia bilang gini, Neng, bapak kamu tukang minyak. Terus Neng jawab, iya, kok tahu? Iya, soalnya bapak kamu berminyak. Gitu. Terus Neng sampai ada itu ya anak kecil ngegombalin Neneng. Katanya bilang gini, Kak, aku teh kalau menghafal pelajaran matanya lihat ke atas. Kenapa? Neng tanya. Ya soalnya kalau merem yang kebayang muka kakak. Kalau Neneng jabanin kan Neneng dimarahin Kak Seto atau Ibu. Ini ngomong-ngomong Neneng kerja sendiri lagi. Irfan mah nggak kerja. Oh iya. Lagi ngapain, Neng? Lagi menghibur ibu-ibu di sini. Curhat ceritanya. Biasanya kalau lagi sering suka ngayal. Saya punya pantun. Apa tuh? Belum. Kan udah cakep aja. Bahasa Sundanya kuning adalah koneng. Kalau rumput itu jukut. Kenali nama dia, temanku namanya Neneng. Dia sudah lama jadi jomblo akut. Tadi ada yang nawarin sama anak saya aja. Oh iya, emang anaknya lagi nyari ART yang pas. Neng, maaf Neng. Ini apa ya, kok ramai-ramai? Ini nih ada yang ngayal katanya kok keluar rumah, bener kan? Bagian godain katanya. Ya, kayak Situ cantik. emang iya. Neng, ini katanya menjaga diri katanya ya. Kan kayak aku teh apa ya, laki-laki suka terpesona gitu. Kalau Neneng keluar rumah jadi Neneng di rumah aja soalnya. gitu. Emang gak punya teman aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih acara yang dinanti setiap pagi di RCTI, Bunga-Bunga Hati. Lihat tuh, pasti mau. Jadi masalahnya itu apa Neneng? Aku tuh harus di rumah terus soalnya aku nanti Cantik. cowok-cowok terpesona sama aku, menjaga pandangan mereka. Oh iya gitu. Gitu. Menjaga diri dari perbuatan Mata salah satunya. oh gitu. Ya kalau Neng kan ngeliat cowok cakep kayak kalau ngedip kan dosa kan, berarti yang ngedip. Silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Saya doakan yang hadir pengajian di sini tak doakan lancar rezekinya, panjang umurnya. Pengen umur panjang, panjang. Semuanya mati ibu hidup sendiri. Semoga semuanya diberikan lunas hutangnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da. Eleng badan siji dadi susah hati. Ana donya gawe dosa, nang akhirat dipun siksa. Gatot kaca bandel mana? Iya. Lakonnya apa tuh nih? Apa lakonnya itu nih? Jadi ingat Bu, kalau kita nggak menjaga diri nanti kita bisa terjerumus dalam dosa. Isinya itu. Iya, cuman bahasa Jawa. Oh, iya. Mereka lihat sampai nggak mingkem. Tapi ternyata tidak hanya langgam Jawa saja, ada isi maknanya. Jaga diri. Iya. Supaya biar tidak terjerumus ke dalam dosa. Lanjut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini tentang bagaimana pentingnya menjaga kesucian menjadi seorang wanita. Ternyata
Imam Ghazali juga pernah mengatakan bahwa menjadi wanita harus ada yang diperhatikan, apalagi menjadi seorang istri. Banyak sekali yang harus dijaga. Apa saja itu? Ada beberapa. Kesimpulannya, harus bisa menjaga diri dari dunia luar, menjaga diri biar tidak keluar, biar tidak ketemu orang lain, dan akhirnya muncullah aktivitas namanya ghibah. Biar apa? Biar menjaga diri, biar tidak lenggak lenggok, lenggak lenggok. Kalau kata orang Jawa, megal megol. Kalau orang Sunda mah gutak gita, gutak gita, goal geo. Oh, goal geo. Kumaha daman. Saya cuma bisanya ngomong itu soalnya. Jadi pentingnya menjaga diri sebagai seorang perempuan, menjaga marwah seorang perempuan. Bagaimana caranya, Bu? Nama baik suami itu ternyata tergantung bagaimana istri membawanya. Karena kalau kita sebagai istri, ibu-ibu sebagai istri, misal jalannya geol-geol, nanti orang mah bilangnya itu tuh istrinya si Ono. Nah, yang kena suami. Ibu, kita sebagai perempuan, bagaimana caranya biar menjadi perempuan yang diidam-idamkan oleh surga, perempuan yang dirindukan oleh surga? Yakni caranya bagaimana? Dengan menjaga sikap dan tetap berada di rumah. Sampun paham, ge? Berarti bukan berarti harus menutup diri, tidak bergaul. Nah, bukan berarti nggak boleh bergaul sana sini, tetap bergaul tapi juga tetap berhati-hati. Kalau pertemuan itu tidak ada manfaatnya, maka tidak usah keluar. Ternyata keluar, ada tetangga berantem, tidak usah keluar. Sudah di rumah saja pura-pura nggak tahu aja. Iya, dan juga jangan berduaan. Karena ketika ada laki-laki dan perempuan berduaan, yang ketiganya nggak ke situ, enggak, cuma berduaan. Seperti itu ya. Oke. Yuk, kalau begitu Mas, siapa yang mau nanya ini? Mau? Silakan. Senyum dulu dong. Mau nanya tapi mukanya stres. Takut lupa lagi kayaknya. Besti mau tanya dong. Loh, Kak, bahaya tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Muniroh dari Majelis Talim Asy-Syafi'iyah Caringin. Mau tanya, apakah benar lawan bicara yang bukan muhrim itu termasuk zina? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya yang jelas, masa ngobrol tuh jadi jinak. Maksudnya lawan bicara Bicara yang bukan muhrim. kita lagi ngobrol gini terus kita pandang-pandangan. Gilirnya matanya. Nah kalau gini, ibu lihat saya lihat ibu gitu ya. Itu jinak. Apabila berbicara dengan lawan jenis dengan pandang-pandangan, curi-curi mata, seperti Irfan dengan ibu tadi, apakah itu termasuk zina? Ternyata Allah berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya. Bu, awas, selingkuh itu bukan tiba-tiba selingkuh. Semua ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Ternyata penyebab utamanya adalah laki-laki tidak bisa menjaga pandangannya. Maafkan saya ibu. Dimaafin. Nyaut lagi ibu. Maka ketika laki-laki tidak bisa menjaga pandangannya, sebenarnya bukan itu zina, tapi mendekati zina. Ngobrolnya biasa aja. Yang bikin gak biasa aja apa? Pandangan, cantik nih. Pas ngobrol, ternyata dia alisnya bagus ya. Ternyata bedaknya 5 kilo ya. Berarti laki-laki itu tidak bisa menjaga pandangannya. Boleh melihat, tapi kalau ada keadaan tertentu, misal bertemu, terus ada situasi tertentu yang memerlukan komunikasi,
itu boleh melihat. Nah, itu boleh. Tapi kalau laki-laki melihat dengan maksud tertentu, ngobrol tapi melihat sambil merhatiin apa gitu, itu yang tidak boleh. Oh, jadi tidak memfokuskan pada sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Itu sebenarnya intinya. Yang terpenting tidak menimbulkan syahwat. Kalau ngobrol, melihat mah boleh aja. Tapi kalau sudah muncul syahwat, langsung alihkan pandangan. Oh, gitu. Gitu ya, Bu ya. Ibu jangan lihat aku. Lanjut lagi. Siapa yang mau nanya? Saya akan bilang, wih, brosang gede banget itu. Itu gede banget itu. Ya Allah. Coba tunjukin. Itu brosang gede banget. Kayak tameng mau perang. Iya itu. Kayak perisai. Oh, bagus banget ibu. Nggak berat. Pas berdiri gini. Silakan ibu. Besti, mau tanya dong. Loh, gak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parti. Pati. Parti. Oh, kira Pati, makanya mau itu Pati. Dari Majelis Taklim Baitul Jannah Ciganjur. Mangga. Yang mau ditanyain, apakah cara menolak salaman dengan selain muhrim bagaimana agar tidak membuat dia tersinggung? Iya. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu ketika COVID itu tuh cukup lega. Karena semua orang gini kan. Paling juga gini tos-tosan. Kalau nggak gini sikut. Iya gitu. Tapi kalau sebelumnya dan sekarang sudah mulai lagi tuh, apa kabar kan kita jadi iya gitu gimana? Begini. Bagaimana caranya menolak salaman dengan laki-laki agar dia tidak tersinggung? Salah satu caranya adalah dengan ibu mengucapkan salam terlebih dahulu lalu menutup tangan. Contoh, ayo kita praktekin Arifan. Arifan dari sana ya. Dari situ. Nah, ketemu nih kita. Ayo kita. Nah, assalamualaikum. Kenapa diajak silat, Pak? Oh, jadi pas lagi gitu. Nah, Takut gua malu. Nah, kayak gini langsung assalamualaikum. Nah, jadi tidak sampai si laki-laki menginikan apa ya? Menyodorkan. Nah, jadi tidak sampai laki-laki mengulurkan tangan, ibu sudah begini, assalamualaikum. Nah, jadi laki-laki ini nggak mau, jadi waalaikumsalam. Itu salah satu caranya. Tapi yang kayak Gatot Kaca tadi jangan dipraktekin ya, Bu. Itu ya Bu ya. Iya. Berat ya intinya. Perutnya sakit ya. Pulang langsung pakai koyo di sini. Kenapa berat, Bros? Pripun Bu, sampun paham nggih? Siapa lagi mau nanya? Silakan mangga. Besti, saya mau tanya dong. Loh, gak bahaya tak? Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Supriyati dari Majelis Taklim Fatahillah Ciledug, Tangerang. Ya, silakan Bu. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau kita mempunyai pekerjaan tetapi melibatkan lawan jenis? Contohnya kalau kayak seperti ojek online tuh kan lain jenis. Iya. Seperti itu, Kak. Iya, karena sekarang yang driver ojol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya. Jadi kadang-kadang driver ojol juga ada yang perempuan juga. Penumpangnya bisa laki-laki, bisa perempuan. Begitupun drivernya laki-laki, penumpangnya kan nggak bisa milih-milih. Nah, nanti kita bahasnya lah ya. Oh iya. Karena saya baru pesan makanan, udah nyampe gitu. Buat nanti buka. Dan kemana-mana tetap di sini ya, di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau.
pasti di bunga hati. Lihat dulu, pasti mau. Tadi Bu Nur nanya katanya gimana kok kita di pekerjaan profesi kita itu tidak bisa menghindari interaksi dengan lawan jenis. Misal salah satunya adalah driver ojol. Coba ceritain saya driver ojolnya. Benar ya, Neneng ceritanya penumpangnya ya. Ada yang lain nggak sih? Lain banget. Neneng penumpangnya ya. Ini motornya dijual berapa? Apa? Motornya dijual berapa? Oh iya, tengok ke stasiun ya, sesuai aplikasi. Oke, boleh. Itu gimana tuh? Nah, mau megang tuh. Terus panjang jalan Sepanjang jalan ya misalnya. Masa Neneng megangnya gini? Takut kalau gini mah. Neneng juga kadang kalau naik ojek ya, mau megang takutnya bukan muhrim ya, terus abangnya udah punya istri. Tapi kalau nggak megang Neneng kejengkal. Saya tahu. Apa? Paling Neneng lihat di spion kalau lumayan ganteng ya kan. Lihat di spion. Tapi sebentar, jangan Neneng deh itunya. Bu, tolong. Ceritanya ibu yang jadi penumpangnya. Hah? Enggak, ibu yang jadi penumpang. Bismillah. Ibu. Nah, kalau misal penumpangnya gini, misal sayanya yang lagi juga segini. Gimana tuh kalau gitu? Makasih ya Bu ya. Wah, langsung kempes. Bercanda Bu, bercanda. Kodok sih. Nah, gimana di profesi seperti itu? Satu sisi kita kan wajib mencari rezeki, mencari nafkah. Tapi sisi lain ada beberapa yang tidak bisa dihindarkan. Gimana ya nih? Kalau misalkan itu ojol ya kita biasanya ngomongnya. Ojek online. Kalau misalkan pekerjaannya ojek online, ternyata harus membonceng perempuan, sebenarnya boleh-boleh saja. Sebenarnya mah nggak apa-apa, asalkan tidak dibuat kesempatan, tidak dibuat mencari kesempatan. Contoh kayak Kak Neneng tadi tuh, ganteng nempel selama tidak menimbulkan syahwat, sebenarnya tidak apa-apa. Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawalla yu'adzibahu adaban alima. Yang artinya bagaimana? Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir yang di bawahnya sungai-sungai. Jadi ibu, maksudnya bagaimana? Kalau itu memang darurat, maksudnya itu memang untuk mencari nafkah, sebenarnya enggak apa-apa, boleh-boleh saja, asalkan ada tapinya, asalkan harus melihat. Kalau misalkan ada sesuatu yang menimbulkan syahwat, baru itu tidak boleh. Malah lebih bagus kalau misalkan ada ojek syariah. Kan ada tuh sekarang ibu-ibu kalau mau pesan ojek cari yang syariah. Kalau misalkan perempuan sama perempuan kan lebih aman. Sekarang tuh Irfan ada lagi caranya. Jadi biasanya saya tuh kalau sama teman pesan ojeknya pesen 2. Ojeknya pesen 2 dengan tujuan yang sama, misal sama teman. Jadi motornya Pak Gojek saya sama teman, Pak Gojek sama Pak Gojek. Iya beneran, itu juga caranya. Iya. Tapi beneran lah, Bisa gitu. Jadi tukang ojek boncengan sama tukang ojek. Penumpang boncengan sama penumpang. Nah si tukang ojek itu bayar ke tukang ojek satu. Jadi pusing. Oh gitu, salah satunya. Salah satu cara buat mensiasati. Oh. Ya kalau zaman Covid kan dihalangin gitu ada itunya. Iya. Sebetulnya pas Covid itu ya di sisi lain ya memang kita tuh juga mencekam banget suasana, tapi di sisi lain itu untuk menjaga mahram tuh luar biasa ya. Luar biasa. Atau kita pakai penutup pakai brosnya ibu ini. Di sini. Iya. Itu kalau dipencet gitu. Gitu lagi Bu. Oh gitu, tapi
ketika terjadi misal sentuhan atau apa, yang penting tidak disengaja-sengaja. Si drivernya direm-rem, nggak boleh. Apalagi yang cengtri gitu. Apa sih? Cengtri. Bonceng tiga. Enggak, dia kan anak-anak sekolah gitu. Oh itu mah. Hemat biaya. Oh itu mah. Oh iya, yang bawang-bawangan itu ya. Cabe-cabean. Bawang. Oke. Ada mau sampaikan lagi nih? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, pentingnya memperhatikan ketika kita melakukan sesuatu, semuanya pasti ada konsekuensinya. Betul? Makanya kata Rasulullah, kita harus jadi orang yang selalu berhati-hati dalam hal apapun, apalagi dalam hal berhubungan dengan lawan jenis, apalagi hubungannya dengan orang lain yang gendernya tidak sama dengan kita. Itu kan bisa menimbulkan fitnah. Betul? Sebagai laki-laki juga begitu. Penonton pemirsa yang di rumah yang laki-laki, seperti yang bagaimana tadi kita bahas, waddul basor, maksudnya bagaimana menundukkan pandangan, menjaga pandangannya. Sebenarnya kalau laki-laki itu boleh memandang perempuan yang bukan mahram, tapi harus ada penyebabnya. Apa itu? Ada hajah muamalah. Apa itu? Keperluan. Ada keperluan. Contoh, misal Rasulullah dulu pas waktu berdagang itu bawahannya itu apa namanya? Karyawan. Karyawannya Rasulullah itu ada yang perempuan. Apa Rasulullah tidak memandang wajahnya? Ya melihat, tapi cukup sekedarnya saja dan sebutuhnya saja. Kalau ada keperluan tertentu, misal mau ngobrol apa dengan laki-laki pas waktu di pekerjaan, itu boleh-boleh saja. Karena apa? Ada keperluan muamalah. Yang kedua, misal laki-laki boleh melihat perempuan kalau misalkan dalam hal belajar. Jadi kalau guru ke muridnya itu sebenarnya boleh, karena belajar, misal belajar tajwid. Misal belajar tajwid kan harus tahu A, I, U, E, O-nya. Batanya harus jelas. Bagaimana? Itu boleh melihat. Tapi alangkah lebih baiknya kalau gurunya sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki dalam hal belajar. Lalu dalam hal apa lagi? Dalam hal pengobatan, berobat. Nah, itu boleh melihat. Dokter kepada pasiennya, apa yang perlu diperiksa. Contoh, ibu-ibu kalau misalkan ke klinik kecantikan. Ibu-ibu ini pada ke klinik kecantikan nggak? Oh enggak ya? Emang nggak punya uang? Jujur banget sih. Contoh, mahal, mau yang murah, air wudhu. Jadi ketika ke klinik, misalkan berobat ke dokter sakit gigi, maka otomatis dokter harus melihat wajah. Betul? Nah, itu diperbolehkan. Maka kita sebagai hamba harus menjadi hamba yang berhati-hati. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Yang laki-laki sudah menundukkan pandangannya, tapi ibu-ibu malah suka goda-goda suami orang. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Yang laki dijaga pandangannya, yang perempuan jangan memancing. Sampun paham, nggih? Itu jadi mohon dibedakan antara melihat dan memandang. Kalau memandang itu kayaknya gimana gitu. Kalau melihatnya biasa aja, kayak saya ke ibu lihat gini aja, tapi nggak sampai kalau gitu kan gitu ya. Ibu di sini mau mana? Gitu. Tadi pas main itu motor, ojolnya ganteng, mau dong. Gimana kalau kita misal ibunya tuh lagi hamil, periksa ke dokter kandungan, tapi sengaja pilih dokter kandungannya yang ganteng. Katanya dari deh dilihatnya mah yang ganteng. Yang nggak mules alasannya gitu ya. Nggak mules. Kalau gitu gimana? Kalau niatnya gitu mah jangan ya. Innamal a'malu segala sesuatu tergantung pada niat. Kalau misalkan udah nggak ada lagi dokter cewek,
Atau saya cocoknya pakai dokter ini, kalau dokter yang lain saya sakit perut. Itu boleh. Misal cocoknya dengan dokter yang ini, sudah dari awal rekam jejaknya, rekam kesakitannya, rekam medisnya dengan dokter yang ini, itu boleh. Tapi kalau aku mau dengan dokter yang ini karena dia ganteng, nggak boleh. Iya. Gimana niatnya? Oke. Karena dokter kandungan pas lahiran anak saya ini laki-laki, tapi hebat banget. Jadi dia tuh benar menjaga pandangannya. Jadi pas lagi itu tuh jadi dia ngobrol sama kita, dia beneran tidak nyengajain melihat dalemannya gitu. Dan dia dihalangin sama Ipan gitu. Iya. Pas udah gitu saya bilang, wah. Ya, tapi ibu itu emang kebayang sih ya risih gimana, tapi memang kondisi seperti itu ya. Betul. Tapi sekarang banyak juga dokter-dokter yang laki-laki yang profesional. Itu dia. Banyak sekali dokter-dokter cowok yang hebat, dokter kandungan. Itu banyak sekali yang hebat. Mereka tahu, bagaimana caranya bersikap. Mereka nggak cari-cari kesempatan. Betul. Banyak juga. Dan banyak juga dokter-dokter kandungan perempuannya. Nah, kalau nggak bisa perempuan, baru pilih yang laki. Oke, sip. Ngertos? Paham buatan Bu. Paham Yo, ibu-ibu ya. Siapa lagi mau nanya, monggo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya dong, Besti. Lo, Kak bahaya, Tan. Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur dari Majelis Baitul Jannah Ciganjur. Ya. Yang ingin saya tanyakan. Tadi Nur, ini Nur. Iya. Yang ingin saya tanyakan. Jadi dulu Pak, itu apa hukumnya Ustazah kalau misalnya kita nggak sengaja bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim? Gitu. Nggak sengaja. Iya, nggak sengaja. Cuci 7 kali. Beda ya. Maaf nih. Baik, sekian mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, ini di sini. Di KRL kan kita desek-desekan tuh. Kita nggak sengaja dong, otomatis kayak ketek orang ada di depan muka kita gitu kan. Nggak bayangin. Misalnya kayak gitu, otomatis bapak-bapak di pinggir kita gitu kan. Gitu kan ada ya. Nah, tidak sengaja akhirnya bersentuhan. Betul. Apa yang harus dilakukan? Perlu digarisbawahi kata tidak sengaja. Tidak sengaja ya Bu ya, bukan disengaja-sengajain. Nah, kalau tidak sengaja bersentuhan, tidak apa-apa, tapi langsung menghindar. Tidak sengaja, tapi langsung digenggam. Itu yang tidak boleh. Iya. Jadi gitu. Kalau tidak sengaja mah nggak apa-apa, kan tidak sengaja. Tidak sengaja kan berarti tidak diniatkan. Tapi kalau misalkan di KRL ada yang ganteng terus diniatin, berarti itu sengaja apa nggak sengaja? Sengaja. Berarti kalau sengaja boleh apa nggak boleh? Makanya sekarang di angkutan umum kita tuh ada beberapa gerbong khusus perempuan. Karena banyak orang laki-lakinya juga yang mencari kesempatan juga. Ada juga perempuan, wah baik laki-laki, misi dok, nggak ada. Misalnya pura-pura tidur dia. Cuma kamu. Jadi nggak usah melakukan pembersihan dan lain-lain. Misal pulang ke rumah pakai saus, aku kotor. Nggak gitu ya. Nggak perlu. Ya karena tidak sengaja ya tidak apa-apa, tapi jangan ditempel-tempelin ya Bu ya. Yo. Nah, sampun paham nggih? Ya udah, kita istirahat sejenak, tetap di sini di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu pasti mau. Ibu dan pemirsa di rumah masih di sini ya di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu pasti mau. Ada nanyain ya Neng? Ada. Udah Nenek nyiapin dari seminggu yang lalu. Orang baru tahu temanya aja baru. Apa baru Jadi nanya? kan Neneng tuh dulu SMK-nya farmasi ya. Kalau misalnya ada korban kecelakaan, tapi itu tuh bukan muhrim, kita biarin aja atau kita tolongin? Iya. Gimana di kondisi ada hubungannya dan kesehatan dan keselamatan? Kalau misalkan dalam hal kecelakaan, hal yang darurat,
misalkan kecelakaan ya Bu ya, itu kalau misalkan tidak ada orang lain yang satu mahram, itu diperbolehkan. Misal cuman ada 2 orang, Kak Neneng sama si yang kecelakaan cowok. Mau gak mau Kak Neneng nolongin dong? Boleh apa enggak? Boleh, tanpa melihat dia siapa dan bagaimana. Apalagi Kak Neneng lulusan farmasi, tahu. Misalkan di situ ada laki-laki yang menggendong laki-laki, yang ngobatin baru Kak Neneng. Seperti kuat juga. seperti yang kita bicarakan tadi soal pengobatan. Kalau misalkan pengobatan itu diperbolehkan. Kadang Bu, ada dari kita ketika kecelakaan itu pilih-pilih nolongnya. Maksudnya pilih-pilih itu bagaimana? Mau nolong aja pilih-pilih. Terjadi kecelakaan gubrak, ibu nolong. Pak, Bapak orang mana? Indonesia apa luar negeri? Oh saya Indonesia. Oh iya Pak, kita sama Indonesia. Saya tolong ya Pak ya. Iya saya tolong. Bapak agamanya apa? Islam atau non Muslim? Oh saya Islam Bu. Alhamdulillah saya Islam. Ya udah saya tolong ya Pak ya. Langsung aja karena itu keadaannya darurat dan memerlukan pertolongan. Langsung ditolong. Apa boleh? Boleh. Jadi begitu. Ada lagi satu hal. Apa? Gimana kan kita datang ke resepsi pernikahan. Nah, si yang perempuannya tuh kan nerima tamu banyak juga. Hanya dia memutuskan pakai sarung tangan. Yang laki-laki ini juga biar bisa tetap salaman dengan tamu tapi tidak kena. Gimana kok gitu? Jadi pakai sarung tangan biar bisa salaman dengan lawan jenis. Tidak boleh. Hah? Kenapa? Ya berarti kan menghalalkan ini. Kita nggak tahu di situ dari bersentuhan bisa kayak gini-gini. Jadi Kalau misalkan sarung tangan itu diniatkan, misal biar tidak kesentuh, itu boleh. Tapi kalau ini digunakan untuk bisa bersalaman, tetap tidak boleh. Ya. Jadi udah deh pakai sarung tangan aja biar bisa pegangan sama pacar. Gimana tuh? Tetap nggak boleh. Untung Neneng belum. Belum pakai sarung tangan atau punya pacar. Dua-duanya. Jadi Pak, minimal ya pengantin itu ngasih kode bahwa saya tidak mau bersentuhan. Misal. Sebenarnya dari niat aja. Misal pakai sarung tangan itu digunakan untuk biar nanti kalau kesentuh nggak langsung kesentuh kulit. Karena ini tahu nih bakal dempet-dempetan nih, bakal kesentuh nih, baru pakai sarung tangan. Tapi kalau pakai sarung tangannya, aku niat pakai sarung tangan biar bisa salaman, itu yang nggak boleh. Oke, kalau begitu, sip, kalau gitu minta kesimpulan untuk hari ini, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah membahas tentang batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan tidak boleh menempel. Memang di dalam Islam, laki-laki dan perempuan semuanya ada batasannya. Maka kita sebagai umat muslim harus memperhatikan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh agama Islam. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sudah ada ketentuannya di dalam agama, tidak boleh begini, sudah diharamkan, jangan dihalalkan. Kalau di dalam agama sudah dihalalkan, jangan diharamkan. Maka jadilah kita seorang hamba yang selalu taat dengan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan memperhatikan batasan-batasan yang sudah diatur oleh agama. Sampun paham ge? Pokoknya intinya agama kita tuh Islam tuh melindungi laki-laki maupun perempuannya. Kenapa pandangan harus dijaga? Kenapa sentuhan harus dibatasi? Karena dari situ bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk bisa menimbulkan syahwat yang akhirnya menunjukkan kita
akhirnya menggiring kita di hal-hal yang kejelekan. Kalau syahwat udah muncul terus diturutin, awas, berbahaya. Nafsu itu harus dipaksa berhenti. An-nafsu katifliin tuhmil husyabba ala hubbir radai wa in taftimhu yal fatimi. Ternyata nafsu itu seperti anak kecil yang sedang menyusu kepada ibunya. Kalau tidak disape itu kata orang Jawa. Kalau tidak di stop, maka dia akan terus menyusu kepada ibunya, tidak peduli umur berapa. Maka nafsu seperti anak kecil yang sedang menyusu kepada ibunya, harus dipaksa berhenti agar dia bisa berhenti. Sama seperti nafsu harus dipaksa berhenti biar tidak terus mengikuti hawa nafsu. Karena zina pun itu tidak hanya berbuat zinanya, mendekati zina saja itu sudah dilarang. Nah, mendekat saja nggak boleh, apalagi melakukan. Dan mendekati zina itu yang tadi, sentuhan, pandangan, pikiran. Nah, itu tadi yang ngelihat bahwa kelihatan paha tuh siapa tuh? Ayo. Nah, yang ini Bu, di send ke anak-anak ibu. Biasanya dapat send WA link-link dari ibu, dari ayah. Oh iya, biasanya mama kayak gitu ya. Dipotong potongan tausiah gitu. Awas, gak boleh nempel-nempel, kirim. Yang jelas itu untuk kebaikan kita semuanya ya. So atau mudah-mudahan Neneng juga tadi katanya dengan kehati-hatiannya, tapi mungkin tidak berlebihan seperti itu sampai jadi istilahnya itu ansos, tidak bersosialisasi, jangan Atau seperti mungkin itu mah neneknya kepedean kayaknya malah. nggak ada yang godain. Neneknya aja we merasa gitu. Dan mudah-mudahan Neneng bisa menemukan sosok laki-laki yang pas untuk di ya tenang, kalau ini mah udah banyak yang antri, ini kasihan formulir nggak Ada itu anaknya ibu yang tadi habis WA-nya. Beda kalau gitu minta tanya deh kalau gitu nih untuk keselamatan kita semuanya dunia akhirat, silakan. Semoga pengajian kita kali ini membawa keberkahan dan diberikan kelancaran urusan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Mbak, amin. Nah, Bapak pemirsa rumah, doakan kami selalu diberikan kesehatan supaya besok bisa hadir lagi dengan tema yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.